Makam Ibrahim. Salah satu bahagian yang terpenting juga dalam Masjidil Haram ialah makam Ibrahim. Sebuah rumah kecil yang indah buatannya, bergubah hijau dan berterali besi, terletak antara pintu Bani Syaibah dan Ka'bah. Sudah diterangkan, bahwa dalam rumah ini tersimpan sebuah batu yang pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim pada waktu beliau membuat Ka'bah. Batu itu dibungkus dengan semacam kelambu dan saban tahun diganti baru bersama waktu kiswah Ka'bah. Pengarang-pengarang barat tidak ada yang dapat melihat batu itu dan oleh karena itu juga tidak kita dapati keterangan-keterangannya dalam kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang barat itu. Menurut keterangan ahli-ahli sejarah Timur, yang tersimpan di dalam makam itu adalah sebuah batu besar yang putih warnanya. Di atasnya terdapat bekas jejak kaki Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim menjadi salah satu tempat mustajab, salah satu tempat yang dipujikan untuk mengerjakan sembahyang di sekitar Ka'bah. Yang demikian itu karena ada tersebut dalam Quran An. 125, ingatlah ketika kami jadikan Baitullah, Ka'bah, tempat manusia pulang balik ziarah dengan aman sentosanya. Sebab itu ambillah olehmu makam Ibrahim itu menjadi tempat sembahyang, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, supaya keduanya membersihkan rumah kami untuk orang-orang yang tawaf mengelilinginya, dan untuk orang-orang yang itikaf, duduk beribadat dalam masjid. Orang-orang yang ruku, dan sujud. Bermacam-macam pandangan yang dikemukakan oleh ulama tafsir tentang ayat ini. Setengahnya berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nama makam Ibrahim dalam ayat Quran itu bukan sekedar rumah kecil itu saja, tetapi seluruh ibadat haji. Setengah lagi menunjukkan pengertiannya hanya kepada Arafah, Musdalifah dan tempat jumrah, tetapi ada pula yang menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan makam Ibrahim dalam ayat itu memang batu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membina Ka'bah. Bahkan ada yang lebih menegaskan bahwa maksud ayat itu ialah tempat makam Ibrahim terletak sekarang ini. Ibn Jarir mengutamakan pendapat yang penghabisan ini beralasan kepada pertanyaan Sayyidina Umar, yang pada satu kali dikemukakan kepada Nabi Muhammad katanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku menjadikan makam ini tempat sembahyang?" Maka pada waktu itulah turun ayat Quran menyuruh sembahyang di tempat makam Ibrahim itu. Hatim Ibn Ismail menerangkan bahwa Ja'far Ibn Muhammad pernah mendengar ayahnya Jabir berkata, sesudah memegang rukun Hajar Aswad, Rasulullah tawaf dalam cara 3 kali keliling ia berlari, dan 4 kali keliling ia berjalan biasa. Kemudian ia menuju ke makam Ibrahim dan berkata, "Ambillah makam Ibrahim ini menjadi tempat sembahyang." Lalu ia sembahyang di antara makam dan Ka'bah. Maka teranglah yang dimaksudkan dengan ayat Quran itu ialah tempat makam Ibrahim sebagaimana yang ada sekarang ini. Memang sejak dahulu kala tempat makam ini tidak berpindah-pindah. Azraqi menerangkan berdasar keterangan yang didapatnya dari Ibn Abi Mulaikah, bahwa tempat makam Ibrahim sekarang ini ialah di tempat terletaknya sejak zaman jahiliyah, zaman Nabi Muhammad dan di zaman 2 khalifah sesudahnya sampai sekarang ini. Hanya sekali ada terjadi pemindahan dalam tahun 17 Hijriah, pada waktu terjadi banjir besar yang terkenal namanya dengan Ummu Nasyal, terbawa oleh air bah itu ke dekat pintu Ka'bah di sebelah timur. Tetapi Sayyidina Umar yang memerintah ketika itu segera mengembalikannya ke tempat asalnya dengan disaksikan oleh beberapa banyak sahabat-sahabat Nabi. Sebuah cerita yang lain berasal dari Al-Muqib At-Tabari yang rupanya diambil dari kitab Malik menerangkan, bahwa makam itu pada masa Nabi Ibrahim memang pada tempat terletak sekarang ini. Pernah oleh orang-orang jahiliyah dipindahkan batu itu ke dalam Ka'bah karena takut dirusakkan banjir. Keadaan yang demikian itu masih terdapat dalam masa Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dalam masa Sayyidina Umar dikembalikan ke tempatnya setelah diukur benar-benar letak tempat yang sesungguhnya. Al-Tasi menentang kebenaran keterangan ini, karena berlainan dari apa yang telah dikemukakan oleh Azraqi dan hadis Jabir. Tentang orang yang mengembalikan kepada tempatnya yang didapati pada masanya itu. Yaitu tahun 812 Hijriah, mungkin menurut pendapatnya Nabi Muhammad sendiri atau Sayyidina Umar atau orang yang lain. Tetapi tempat makam itu memang pada tempat asalnya dari masa Nabi Ibrahim. Ia lebih membenarkan penempatan makam Ibrahim itu oleh Sayyidina Umar pada tahun 17 Hijriah. Al-Fasi pun menerangkan bahwa ia mendapati makam Ibrahim itu sudah berupa sebuah rumah yang bergubah di atasnya, berdiri di atas 4 tiang yang halus buatannya dan pada batu marmar dan mempunyai 4 buah jendela serta berterali besi. Di sebelah timur terdapat sebuah pintu tempat masuk ke dalam. Di sebelah dalam gubah itu terdapat ukir-ukiran daripada emas. Dalam sejarah acap kali disebut-sebut nama Khalifah Al-Mahdi dari generasi Bani Abbas sebagai orang yang berjasa dalam pembinaan makam Ibrahim dan memperindah makam itu dengan beberapa kesenian. Sayang perhiasan-perhiasan yang indah ini kemudian dibuka kembali oleh Ja'far bin Fadl, gubernur Mekah, dan Muhammad bin Hatim, dan dijadikan uang guna biaya memerangi Ismail bin Yusuf al-Alawi yang pada waktu itu keluar hendak menyerang dan menghancurkan Mekah dan Hejaz dalam tahun 251 Hijriah. Ada yang diperbuat atas biaya dan Al-Mahdi tetap tidak berubah pada makam sampai bulan Muharram 256 Hijriah, kemudian dirombak untuk memperbaiki makam itu yang menjadi gubernur di Mekah ialah Ali bin Hasan, juga keturunan Bani Abbas.
Ia mendapat laporan bahwa batu makam Ibrahim sudah terlalu rusak, oleh karena itu diperintahnya membalut batu itu. Lalu diperbuat orang 2 buah gelang simpai emas daripada 1992 karat dan daripada sebuah perak guna pembalutan benda bersejarah itu. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.